Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang nikel kadmium baterai ya. Dan sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Dev, kedua ada Wahyu, ketiga Ferry, keempat Septiana, dan kelima yaitu saya sendiri, Adib Alsuni, dengan NIM ya kalian bisa lihat ya, saya bisa lihat sendiri di sana di gambar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi kelompok 4 tentang nikel kadmium baterai ya. Yang pertama yaitu pengertian dan penggunaannya. Baterai nikel kadmium atau disingkat dengan NiCd, baterai atau baterai NiCad ya, adalah jenis baterai isi ulang menggunakan nikel oksida, hidroksida, dan logam kadmium sebagai elektroda. Singkatan NiCd berasal dari simbol kimia dari nikel yaitu Ni dan kadmium yaitu Cd. Singkatan NiCad adalah merek dagang terdaftar dari SAF perusahaan. Meskipun nama merek ini umumnya digunakan untuk menggambarkan semua baterai NiCd ya, NiCd ya, NiCd untuk ya itu ya menggambarkan semua merek baterai lah yang dari NiCd itu sendiri. Dan kalian bisa lihat sendiri pada gambar ini. Nah, ini contoh baterai NiCd ya, dengan kepada energi spesifik, kekuatan spesifiknya, tingkat self discharge-nya ya, seperti gambar di sinilah. Kalian teman-teman semuanya bisa melihat sendiri di sana ya. Dan baterai nikel kadmium atau itu baterai nikel kadmium sel basa ditemukan pada tahun 1899. Baterai NiCd memiliki tegangan terminal selama pengosongan sekitar 1,2 volt yang menurun sedikit hingga hampir akhir pengosongannya. Gaya gerak listrik maksimum yang ditawarkan oleh sel NiCd adalah 1,3 baterai Vn ya. NiCd dibuat dalam berbagai ukuran dan kapasitas, dari tipe tertutup portable yang dapat dipertukarkan dengan sel kering karbon seng, hingga sel berventilasi besar yang digunakan untuk daya siaga dan daya gerak. Dibandingkan dengan jenis sel yang dapat diisi ulang lainnya, mereka menawarkan siklus hidup dan kinerja yang baik pada suhu rendah dengan kapasitas yang wajar. Tetapi keuntungan signifikannya adalah kemampuan untuk memberikan kapasitas terukur penuh secara praktis pada tingkat pelepasan yang tinggi, atau bisa pengosongan dalam 1 jam atau kurang. Namun, bahayanya lebih mahal daripada baterai timbal asam, dan sel memiliki tingkat pengosongan diri yang tinggi. Sel NiCd yang disegel pada suatu waktu banyak digunakan dalam peralatan listrik portable. Ya, peralatan fotografi, senter, penerangan darurat, RC hobi, dan perangkat elektronik portable lainnya. Kapasitas unggul berbaterai nikel logam hidrida dan biaya yang lebih rendah baru-baru ini sebagian besar telah menggantikan penggunaan NiCd ini. Ya, selanjutnya, dampak lingkungan dari pembuangan kadmium logam beracun
telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan penggunaannya. Ya, di Uni Eropa, baterai NECD sekarang hanya dapat dipasok untuk keperluan penggantian atau untuk jenis peralatan baru tertentu seperti perangkat medis. Ya, baterai NECD sel basah berventilasi lebih besar, digunakan dalam penerangan darurat, ya, daya siaga, dan catu daya tak terputus serta aplikasi lainnya. Ya, kita lanjut lagi cara kerja dan reaksi yang terjadi. Baterai merupakan salah satu media penyimpanan energi listrik yang telah digunakan secara luas. Menurut cara pemakaiannya, baterai terbagi menjadi dua, yaitu disposable, satu kali pakai, dan rechargeable, dapat digunakan berulang kali. Akumulator atau acu merupakan salah satu contoh dari sumber daya rechargeable, ya, dan salah satu contoh rechargeable baterai adalah baterai NECD atau NE-CAT baterai. Baterai NECD menerapkan prinsip elektrokimia di mana keberadaan zat elektrolit atau zat yang mampu menghantarkan listrik, umumnya zat ionik, dan dua elektroda yang salah satunya berperan sebagai kutub negatif, sementara elektroda lain berperan sebagai kutub positif, menyebabkan terjadinya siklus ionik yang menghasilkan arus listrik. Baterai tersebut diberi nama NECD karena menggunakan elektroda nikel dalam bentuk nikel hidrat atau NiOOH dan kadmium atau CD. Yang kita lanjut lagi yaitu nikel. Ya, kita akan membahas nikel lagi nih. Ya, katanya nikel itu sendiri yaitu merupakan logam berwarna putih abu, dapat ditempa, elastis, serta memiliki tingkat kekuatan dan resistansi terhadap korosi yang tinggi. Resistansi tersebut sekaligus mengimplikasikan bahwa nikel memiliki kecenderungan yang relatif rendah untuk mengalami reduksi. Nikel juga merupakan penghantar panas dan listrik yang cukup baik, ya, serta memiliki sifat kemagnetan pada suhu di bawah 34,5 derajat Celcius pada bentuk logam. Nikel tidak reaktif, tidak larut dalam air panas maupun air dingin. Amonia tidak terpengaruh oleh asam nitrit yang terkonsentrasi dan basa yang terkonsentrasi. Walau demikian, nikel larut dalam asam nitrit encer, sedikit larut dalam asam klorida encer, serta asam sulfat encer, ya teman-teman. Dan baiklah, kita akan lanjut lagi ke logam kadmium, tapi bukan saya yang akan menjelaskannya, yaitu teman saya yang bernama Dev, ya. Baiklah, kita langsung saja ke Dev. Baiklah, Dev, silakan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu logam kadmium. Sementara itu, logam kadmium memiliki warna putih abu, dapat ditempa elastis, dan permukaannya memiliki rona kebiruan. Kadmium cukup lunak untuk dipotong dengan menggunakan pisau, dapat larut dalam zat asam, tapi tidak dalam zat basa. Kadmium memiliki banyak kesamaan dengan seng, tapi membentuknya lebih banyak senyawa kompleks. Kadmium juga memiliki energi potensial reduksi standar atau EORED sebesar min 0,40 volt, sedangkan EORED nikel sebesar min 0,25 volt.
dalam eoret beberapa zat terlampir. Oleh karena itu, nikel lebih besar atau lebih mendekati positif, yang berarti kecenderungan mengalami reduksi lebih besar. Maka, dalam sistem baterai NiCd yang menggunakan nikel dan kadmium sebagai elektroda, elektroda nikel akan mengalami reduksi atau disebut juga katoda, sedangkan elektroda kadmium mengalami oksidasi atau disebut juga anoda. Selama reaksi spontan yang menghasilkan listrik atau discharge, selanjutnya elektroda nikel akan disebut sebagai elektroda positif, sementara elektroda kadmium disebut sebagai elektroda negatif. Reaksi kimia yang berlangsung di dalam baterai nikel kadmium melibatkan air dan zat elektrolit KOH, serta bersifat dapat balik atau reversible. Oleh karena itu, baterai dapat diisi ulang atau di recharger dengan membalik reaksi yang semula mengubah energi kimia menjadi energi listrik kepada reaksi kebalikannya, yakni mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Pada reaksi balikan, elektroda yang semula mengalami reduksi akan mengalami oksidasi, begitupun sebaliknya, elektroda yang semula mengalami oksidasi akan mengalami reduksi, sehingga katoda dan anoda berubah pada reaksi kebalikan. Oleh karena itu, penggunaan istilah elektroda positif dan negatif akan memudahkan pemahaman konsep dari menggunakan istilah katoda dan anoda pada mekanisme kerja baterai nikel kadmium. Baterai NCD. Sebelum beranjak lebih lanjut pada mekanisme baterai NCD. Sebelum beranjak lebih lanjut pada mekanisme reaksi kimia dalam baterai NCD, perlu dipahami terlebih dahulu struktur dan komponen pada baterai NCD. Berikut ini adalah penampang membujur baterai NCD. Penampang baterai NCD. Seperti yang terlihat pada gambar 1, komponen penyusui baterai NCD adalah elektroda positif, elektroda negatif, separator, case, sealing plate, insulation ring, dan insulation gasket. Masih sesuai dengan ilustrasi pada gambar 1, kedua elektroda dalam baterai NCD dipisahkan oleh separator yang bersaat dan memungkinkan gas untuk melaluinya. Menurut pengamatan Anna Saigonawis pada serat Cyanogen, berusia 10 tahun dengan menggunakan mikroskop optis, Leitz berdasarkan 3 hingga 25 kali bahan penyusun separator adalah polimer seperti nilon. Berikut ini adalah gambar baterai NCD yang telah dibongkar. Menurut dari Handbook of Chemistry, zat elektrolit yang digunakan pada baterai NCD adalah aqueous KOH dengan konsentrasi 20-34% berat murni KOH. Tetapi masih berdasarkan pengamatan Anna Saigonawiski, pada baterai yang sama dengan alat yang sama, zat elektrolit yang ada pada baterai teramati sebagai serbuk padat. Pada penjelasan selanjutnya, di keterangan literatur akan digunakan. Baterai NCD. Selama penggunaan baterai sebagai sumber energi listrik bagi berbagai alat elektronik, baterai NCD melakukan reaksi kimia. Adapun prinsip elektrokimia yang bekerja adalah bahwa pada baterai terjadi reaksi oksidasi dan reduksi yang menyebabkan pergerakan elektron sehingga dihasilkan arus listrik. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi dalam penggunaan baterai disconnect. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ferry. Jadi, salah satu karakteristik baterai NECD adalah bahwa zat elektrolit tidak berperan secara langsung, tetapi berperan dalam transportasi OH-. Sementara itu, apabila seluruh NiOOH telah diubah menjadi NiOOH2 dan atau seluruh CD telah menjadi CdOH2, maka diperlukan pengisian ulang agar ia dapat digunakan kembali. Hal tersebut dilakukan dengan membalik reaksi melalui pemberian arus listrik. Sesuai prinsip elektronis, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ketika arus listrik diberikan, maka elektron akan bergerak menuju kutub baterai yang lebih positif.
dan menyebabkan reaksi kimia kebalikannya sebagai berikut. Negatif reduksi. CdOH2 ditambah 2E jadi CD2OH min. Lalu positif oksidasi. 2NiOH2 ditambah 2OH jadi 2NiOOH tambah 2H2O tambah 2E min. Nah, jadi reaksi net ion 2NiOH2 ditambah CdOH2 jadi 2NiOOH ditambah 2H2O ditambah CD. Nah, oke, selanjutnya pengaliran arus listrik memaksa terjadinya oksidasi-oksidasi di dalam baterai, sehingga kondisi kembali seperti sebelum digunakan. Tetapi, apabila terjadi overcharge atau seluruh NiOH2 dan atau CdOH2 telah diubah menjadi NiOH dan CD tetap arus listrik masih dialirkan. Coba kata lagi lagi. Oke, take ulang. Pengaliran arus listrik memaksa terjadinya oksidasi-oksidasi di dalam baterai, sehingga kondisi kembali seperti sebelum digunakan. Tetapi, apabila terjadi overcharge, maka seluruh NiOH2 dan atau CdOH2 telah diubah menjadi NiOH dan CD, tetapi arus listrik masih tetap dialirkan. Maka arus listrik akan tetap memaksa terjadinya oksidasi dan reduksi. Dan reaksi tersebut dilakukan pada air sesuai persamaan berikut. Positif 4OH jadi 2. Jadi O2 ditambah 2HO tambah 4E min. Lalu negatif 2H2O tambah 4E min jadi 2OH min plus H2. Nah, jadi net ion reaction 2AO min jadi H2 ditambah O2. Nah, tetapi reaksi antara oksigen dan hidrogen dapat menyebabkan ledakan dalam proses pembentukan air dengan delta E sama dengan min 285,8 kJ per mol atau delta E sama dengan perubahan entalpi. Tabel entalpi membentukkan zat terlampir. Oleh karena itu, gas harus dialirkan secara tepat, atau pembentukan salah satu gas harus dicegah. Hal kedualah yang dilakukan para pembuat baterai NECD, yakni mencegah pembentukan gas hidrogen. Untuk melakukan hal tersebut, kapasitas elektroda negatif dibuat lebih besar dibandingkan elektroda positif, sehingga elektroda positif akan terisi penuh lebih dulu daripada elektroda negatif. Adapun reaksi kimia yang terjadi saat overcharge terjadi pada baterai NECD sesuai dengan penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut. Positifnya 4OH jadi O2 ditambah 2H2O ditambah 4E min. Yang negatif 2CD ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 2CdOH2 ditambah 4E min jadi 2CD ditambah 2OH min. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah gambar dari perbandingan elektroda positif dan negatif. Nah, seperti yang ditunjukkan persamaan sebelumnya, gas oksigen yang dihasilkan elektroda positif kemudian diserap melalui reaksi dengan bagian elektroda negatif yang belum terubah menjadi CdOH2, sehingga ledakan yang identik dengan api dan kerusakan dapat dihindari. Selama waktu tertentu, overcharge
dapat diatasi dengan melalui cara tersebut. Tetapi produksi gas oksigen di elektroda positif menghasilkan panas yang juga dapat merusak baterai. Jadi, salah satu ciri-ciri overcharge adalah baterai yang memanas. Apabila telah parah, maka baterai bisa menggelembung. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Septiana. Baterai NECD sendiri digunakan di berbagai alat elektronik seperti peralatan yang dikontrol remote, serta beberapa peralatan tanpa kabel yang lain. Kemampuan untuk diisi ulang dan didaur ulang menjadi salah satu kelebihan baterai NECD. Apabila dibandingkan dengan baterai lead acid, NECD menghasilkan arus yang lebih tinggi dan bertahan lebih lama. Tetapi NECD menghasilkan arus yang lebih rendah dan memiliki masa pakai lebih singkat dibandingkan dengan baterai Ni metal hydride dan lain yang kini telah tersedia secara komersial dengan harga lebih rendah. Terlebih lagi, dua baterai tersebut lebih aman karena diketahui kadmium merupakan logam berat beracun. Meski demikian, NECD masih menjadi pilihan untuk menyediakan arus stabil, sebab tidak seperti beberapa baterai lain, arus dari baterai NECD relatif stabil. Perkembangan baterai NECD terjadi secara bertahap sejak ditemukan pada tahun 1989 oleh Waldemar Jardner. Baterai NECD mengalami beberapa perkembangan, di antaranya adalah penyegelan baterai secara sempurna dan pembentukan struktur jelly roll atau Sweden roll pada baterai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peran baterai NECD cukup diperhitungkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi listrik manusia. Tetapi elektroda CD telah diketahui menyebabkan memori efek, di mana baterai kehilangan daya lebih cepat dari yang diperkirakan. Pengamatan melalui scanning elektron mikroskop menunjukkan bahwa terdapat perbedaan struktur elektroda negatif pada baterai sebelum pemakaian dan setelah penggunaan dalam jangka panjang. Hal tersebut terjadi karena terbentuknya kristal CD dengan ukuran yang lebih besar pada elektroda baterai setelah penggunaan dibandingkan dengan elektroda pada baterai ketika belum digunakan. Oleh karena itu, luas kotak elektroda dan jet elektrolit menurun, sehingga total tegangan yang dihasilkan menurun pula. Efek tersebut diakibatkan beberapa hal. 3 diantaranya adalah presentasi pengisian ulang baterai yang rendah, elektroda negatif kekurangan zat pengembang, atau expander sejenis massa besi yang dapat membantu mempertahankan struktur elektroda, serta phase yang dialami elektroda negatif, yakni mengalami transisi sebagai logam CD dan sebagai CdOH2. Transisi tersebut dapat memicu pembentukan kristal apabila tidak terdapat expander. Tetapi hal utama yang menyebabkan pembentukan kristal adalah bahwa kadmium ternyata dapat membentuk senyawa intermetalik dengan Ni yang banyak terdapat pada baterai NECD jenis citrate plate. Jenis baterai yang elektroda negatif maupun positifnya dibuat dengan menuangkan gabungan partikel serbuk Ni, bukan lelehan ke atas lembah material aktif yang kemudian secara kimiawi diresapi, sehingga dihasilkan matrik dengan periodisitas lebih dari 80%. Senyawa tersebut diantaranya adalah Ni2CD5 dan Ni5CD21. Baterai NECD jenis lain tidak membentuk senyawa tersebut. Kelebihan baterai NECD adalah ringan, lebih awet, charging efficient, dan hambatan internal yang kecil, sehingga tegangannya stabil. Sedangkan kelemahannya adalah biaya pembuatannya mahal, kapasitas berkurang jika tidak baterai dikosongkan atau memori efek, dan tidak ramah lingkungan atau beracun. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 yang bertemakan nikel kadmium baterai. Ya, baiklah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah ya. Yang bagi kalian ingin bertanya, teman-teman yang ingin bertanya, baiklah. Kami akhiri presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.